Plans. Bibigay ko sa inyo ang mga bagong... Wala akong tiwala sa loyalty. Ano bang problema mo? LMB tahun padu batur, yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Dani. Dan kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul My Lady Boss. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kehidupan keluarga harmonis dari seorang wanita cantik bernama Evelyn. Meskipun rumah mereka sederhana, suasana di dalamnya terasa begitu hangat. Evelyn memiliki dua adik, yang salah satunya sudah memiliki istri dan juga anak. Beberapa saat kemudian, terlihat seorang pria tampan bernama Zack. Ketika itu, Zack sedang memesan segelas kopi. Namun ia kurang memperhatikan pesanannya dan langsung mengambil kopi yang disiapkan atas nama Evelyn. Lantas setelah itu, terlihat Zack yang mendatangi sebuah kantor untuk melamar sebagai asisten manajer di tempat itu. Evelyn yang ternyata adalah manajer di perusahaan tersebut dikagetkan saat mengetahui bahwa Zack adalah calon pelamar yang membuatnya kesal di pagi hari tadi. Zack kemudian pergi ke ruangan Evelyn untuk diwawancarai. Dan tentunya ketika tahu kalau Evelyn ada di sana, dia pun terkejut mengetahui bahwa manajer perusahaan tersebut adalah Evelyn. Di sini Evelyn pun menunjukkan profesionalismenya dalam bekerja. Dan dia pun mengajukan beberapa pertanyaan seputar pekerjaannya. Nah, ternyata Zack ini belum punya pengalaman kerja cuy. Dia masih fresh graduate lah. Lantas Evelyn pun mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya menyudutkan dari Zack. Lalu setelah menjawab beberapa pertanyaan, Zack yang merasa malu langsung meninggalkan ruangan meskipun Evelyn belum memberikan keputusan resmi terkait hasil wawancara tersebut. Namun meski alaknya kurang pantas, Evelyn nampak terpukau dengan penjelasan dari Zack tadi, yang ternyata bisa berbicara dengan fasih walaupun dia masih fresh graduate cuy. Apalagi kalau dibandingkan sama kandidat yang satunya lagi, yang sebenarnya punya pengalaman kerja tapi kalau ngomong kurang enak lah didengar. Lantas sesaat kemudian Evelyn pun memberikan file dari orang yang akan ia pilih menjadi asistennya kepada sang bos. Dan sesaat kemudian seorang karyawan pun mengabari Zack yang sedang menunggu di lobi. Ia pun mengatakan kalau Zack diterima menjadi asisten manajer dari Evelyn. Malam harinya, Evelyn didatangi sang kekasih yang bernama Timothy di sebuah restoran. Timothy sebenarnya ingin segera melamar Evelyn saat ini juga dan akan menikahinya beberapa bulan kemudian. Namun, melihat Evelyn yang nampaknya masih sibuk dengan karirnya dan banyak menanggung biaya di keluarganya, Timothy pun menunda pemberian cincin lamaran tersebut karena tak ingin mengganggu Evelyn. Keesokan paginya, saat berada di kantor, Zack diajak berkeliling oleh salah satu karyawan bernama Santu. Ia pun segera menjelaskan fungsi-fungsi ruangan di perusahaan tersebut. Di pagi itu juga terdapat pula rapat petinggi yang sedang berlangsung. Termasuk juga ada Henry yang merupakan manajer namun di bagian yang berbeda dengan Evelyn. Dalam rapat tersebut, perusahaan mengusulkan tentang departemen Evelyn dan juga Henry yang saling berlomba-lomba untuk menciptakan produk sejenis iPad gitu cuy. Dan nantinya siapapun yang dipilih oleh investor, maka dialah yang memenangkan tendernya. Nah, awalnya bagian ngerancang-ngerancang tablet gini dikerjakan oleh departemen Evelyn, sementara Henry biasanya membuat smartphone. Evelyn sebenarnya rada kesal gitu cuy, namun ya mau gimana lagi ya kan, namanya udah keputusan perusahaan. Keputusan ini membuat Evelyn jadi kesal karena dia tahu kalau Henry dan timnya sebenarnya nggak bekerja dengan sungguh-sungguh. Berbeda dengan Evelyn yang sangat kompeten dalam bidangnya. Dan karena tak ingin Henry cuma modal kopas dari departemen Evelyn, Evelyn pun menghapus semua draft tentang tabletnya dan akan memulai kembali dari nol lagi. Lalu setelah beres makan siang, bukannya kembali ke ruangannya, Zack malah bertemu dengan teman lamanya. Ia pun mengobrol tentang Evelyn, dan tanpa sengaja Evelyn pun mendengar percakapan itu. Dan Zack berkata bahwa meskipun bosnya itu cakep,
Tapi bosnya itu benar-benar galak cuy. Lantas karena tadi mengobrol di bawah, nggak sadar sudah jam 1 lewat cuy. Zack pun baru muncul dan Evelyn yang galak ini pun langsung memarahinya. Namun untungnya dia profesional dan nggak membahas obrolan Zack dengan temannya di bawah tadi. Lalu pada malam harinya, Timothy dan Evelyn pun kembali bertemu. Saat datang, Evelyn pun langsung marah-marah pada urusan pribadinya di kantor. Timothy pun kesal lantaran Evelyn datang terlambat dan udah gitu datangnya pakai marah-marah gitu cuy. Akhirnya Timothy yang udah nggak sanggup lagi bersabar untuk Evelyn, dia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan kemudian pergi dari sana. Beberapa hari berlalu, Evelyn pun hanya bisa menggalau karena putusnya hubungan mereka. Bahkan pada hari Seninnya, Evelyn sampai nggak masuk ke kantor. Padahal biasanya dia tuh mau sakit separah apapun selalu mengusahakan untuk masuk. Zack dan teman-temannya pun berandai-andai bahwa mungkin aja Evelyn ketubruk di jalan, atau yang terparah dia berpulang ke dunia anime cuy. Namun di sini Zack justru mulai khawatir dan ia memutuskan untuk datang ke rumahnya dengan mobil mewahnya. Ya gitu cuy, mobil mewah karena ternyata Zack itu tajir banget. Zack pun dipersilakan untuk masuk rumah Evelyn oleh adiknya, dan dia pun melihat semua keluarganya. Yang satu kekurangan duit buat biaya anaknya, sementara yang satu lagi adiknya baru aja dipanggil BP karena ketahuan main slot cuy. Lantas sesaat kemudian Evelyn pun keluar dan dia nggak sadar kalau ada Zack di belakangnya. Dia pun menangis di hadapan ibunya dan juga adiknya. Kalau semua orang di rumah ini nggak ada yang peduli padanya. Padahal selama ini Evelyn lah yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Sang ibu pun bertanya ada apa gerangan, dan Evelyn mengatakan kalau dia baru aja putus dari Timothy. Zack yang ngerasa nggak enak pun akhirnya keluar. Namun sayangnya dia kesandung dan Evelyn jadi ketahuan cuy. Evelyn pun menghampiri dan kemudian berkata untuk merahasiakan kejadian ini dari orang-orang kantor dan kemudian mengusirnya untuk kembali ke kantor. Lantas pada keesokan harinya Evelyn pun datang ke kantor dengan mengumumkan bahwa ia sudah menjadi lajang, sehingga ia akan menghabiskan banyak waktu di kantor ini. Lalu singkatnya pada saat akan pulang, Zack melihat Evelyn yang kesulitan menghidupkan mesin mobilnya. Zack yang tahu kalau Evelyn lagi galau-galaunya, dia pun menawarkan wanita itu untuk pergi bersamanya. Dan melepas lelah, pria itu berjanji akan mengembalikan moodnya dan juga akan mengantarnya pulang. Nah, tanpa diduga, Evelyn justru menerima ajakan Zack. Lantas mereka pun tiba di sebuah tempat karaoke. Zack tahu betul nih, kalau bernyanyi bisa melepas semua kegaduhannya. Mereka pun bernyanyi dan menghabiskan waktu sambil minum-minum cantik. Evelyn pun mulai merasa leluasa menceritakan masa lalunya kepada Zack. Dia bercerita bahwa dia baru saja putus dengan pacarnya setelah 5,5 tahun menjalani hubungan. Zack pun kaget karena dia paling lama menjalani hubungan hanya 3 bulan saja. Lantas singkatnya ketika akan pulang, Zack malah secara tiba-tiba mendapatkan ciuman dari Evelyn. Dan setelah itu Zack pun mengantarnya pulang. Lalu tak lupa dia pun meminta Zack untuk merahasiakan kejadian malam ini. Evelyn kemudian masuk, namun Evelyn nampaknya meninggalkan sesuatu nih di mobilnya Zack. Lantas pada keesokan harinya Zack pun mendapatkan teguran dari Evelyn karena pekerjaannya yang salah. Namun di sini Zack santai aja dan ia kemudian menghampiri Evelyn sembari mengingatkannya akan kejadian semalam. Dia ingin Evelyn bersikap sedikit lebih manis kepada dirinya. Namun permintaannya itu pun ditolak mentah-mentah oleh manajer cantik itu. Lantas pada keesokan harinya, Zack yang mulai tertantang nih dengan kejudesan bosnya itu, dia pun mencoba mengajak Evelyn untuk pergi berkencan. Evelyn awalnya menolak, namun di sini Zack terus berusaha. Evelyn pun mengeluarkan sebuah syarat jika Zack ingin berkencan dengannya itu, yaitu Zack harus mau menemani dirinya. Zack yang udah ngebet banget ini pun langsung menerima tawaran Evelyn tanpa mengetahui akan menemani dirinya kemana. Lantas singkatnya pada keesokan harinya,
Zack ternyata diajak Evelyn untuk pergi mengikuti kelas salsa. Evelyn meminta Zack untuk menari bersamanya. Meskipun Zack awalnya kaku karena baru pertama kali, namun dengan singkat Zack mampu menguasai gerakan-gerakan dasar dengan begitu cepat. Lantas setelah beres, mereka pun pergi untuk makan malam. Zack di sini menceritakan masa lalu dirinya sebagai anak orang kaya dan punya banyak modal, cuy. Jadi waktu baru lulus kuliah, Zack bersama beberapa rekannya memulai sebuah bisnis dengan tanpa memiliki pengalaman dan modal nekat, cuy. Awalnya bisnis itu sempat berkembang beberapa bulan, namun sayangnya beberapa bulan berlalu bisnisnya itu mengalami kebangkrutan dan Zack pun memutuskan untuk belajar dan bekerja menjadi karyawan terlebih dahulu. Lantas setelah pertemuan semalam, Zack dan Evelyn pun terlihat lebih ceria, baik di rumah maupun di kantor. Saat hari libur, Zack pun memenuhi janjinya untuk mengajak Evelyn melakukan terjun payung. Dan makin kesini, Evelyn pun jadi mulai jatuh cinta pada pria tersebut. Suatu hari, saat di kantor, Zack mendapat kepercayaan dari Evelyn untuk memegang file rahasia dari departemennya yang mana Zack harus menjaganya dengan sangat hati-hati. Namun di saat itu Zack malah teledor meninggalkannya di meja meeting. Dan file itu pun diambil oleh Henry yang kebetulan juga berada di sana. Siang harinya saat sedang menaiki lift, Zack dan Evelyn pun malah bermesraan tanpa menyadari bahwa file yang dicuri sudah dipresentasikan oleh Henry di departemennya. Di hari itu juga, Henry dan anak buahnya pun mengadakan rapat mengenai film milik Evelyn yang dia ambil. Nah, ketika itu, seorang anak buah Evelyn mendengar rapat tersebut dan menuduh Zack sebagai pengkhianat. Keributan pun tak dapat dihindarkan, namun Evelyn berhasil menenangkannya. Hari itu juga, Evelyn pun langsung mengadakan evaluasi dan merombak total semua konsep yang sudah mereka rencanakan. Suatu malam, Evelyn yang sedang berjalan-jalan dengan Zack nggak sengaja melihat Timothy yang sedang berkencan dengan wanita lain. Evelyn merasa sakit hati karena Timothy begitu mudahnya melupakan dirinya. Untuk menghibur diri, Zack pun mengajak Evelyn untuk pergi berkaraoke kembali dan melupakan peristiwa tersebut. Lalu singkatnya, setelah beres, mereka berdua pun malah jadi pada sabrut, cuy, dan memutuskan untuk check-in di sebuah OYO. Malam itu juga, Evelyn pun memberikan ketintingannya kepada Zack, cuy, dan mereka melaksanakan push rank dengan begitu hangat. Singkat cerita, di kantor, para anak buah Evelyn heran dengan perubahan perilaku Evelyn yang begitu lebih baik terhadap semua orang. Zack meyakinkan mereka bahwa sebenarnya Evelyn adalah orang yang baik, namun mereka belum mengenalnya saja. Lalu suatu hari ketika Anda memberikan hadiah bunga kepada Evelyn, ia malah dikejutkan Evelyn yang lagi bersama dengan Timothy. Hal itu pun membuat Zack langsung sakit hati dan kemudian pergi dengan sedikit kekesalan. Kekesalan ini pun berdampak pada pekerjaannya, di mana Zack terlihat cekcok dengan Evelyn saat akan mengadakan rapat. Dan semenjak saat itu, Zack pun memutuskan untuk menjauh dari Evelyn. Suatu hari, Zack dipanggil oleh kakeknya untuk berbincang. Saat kakek mengungkapkan bahwa ia akan segera pensiun, dan melihat rapot hijau dari Zack yang bekerja dengan baik, membuatnya yakin bahwa memberikan kepercayaan pada Zack untuk mengurusi semua perusahaannya. Lantas pada keesokan harinya, tibalah saatnya untuk melakukan presentasi. Dimulai dengan presentasi sombong dari Henry, cuy, dan dilanjutkan dengan presentasi dari Zack dan Evelyn yang sudah berbaikan. Untuk kali ini, presentasi Zack dan Evelyn pun jauh lebih baik dari presentasi Harry. Dan sudah dipastikan bahwa departemennya Evelyn lah yang memenangkan tender ini, cuy. Namun tak lama setelah presentasi, Evelyn mengundurkan diri dari perusahaan karena mereka berdua saling jatuh cinta. Dan perusahaan itu enggak mengizinkan karyawannya menjalin hubungan dengan sesama karyawan. Lantas di akhir film, terlihat Zack dan Evelyn yang kini bekerja satu kantor di perusahaan milik kakeknya sendiri. Dan karena perusahaan itu milik mereka sendiri, maka mereka bisa dengan bebas melaksanakan perpusrengan duniawi dimanapun mereka mau, cuy. Dan akhirnya film pun berakhir. Salam mantap, cuy.